Bapa yang baik, biarlah pujian ini terjadi dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau dididik, yang mau diajar, sehingga kami bisa mendapatkan hikmat dan pengertian serta pengetahuan daripada-Mu, Tuhan. Karena di dalam hikmat ada banyak berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami semua. Memang tidak mudah kami mempelajari hikmat, karena dalam sekali artinya. Tetapi kami memiliki Roh Kudus yang membuat kami bisa mengerti, memberikan kami penjelasan di dalam hati pikiran kami, sehingga kami berjalan, kami tidak tersandung, kami berjalan tidak kena jerat, dan kami berjalan bersama dengan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun yang mendengarkan, agar kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom sahabat LTVC, kembali bertemu sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan melanjutkan sharing berkat dari hikmat. Ini merupakan seri yang ketiga. Jadi Amsal pasal 3, seri yang pertama ayat 1 sampai 5. Kemudian seri kedua ayat 6 sampai 10, dan seri ketiga ayat ke-11 sampai 20. Nah, pada seri yang pertama kita telah membahas bahwasanya berkat daripada hikmat ini adalah perkenanan Tuhan sampai kita menghadapi masa tua kita. Dan ini merupakan berkat yang tidak terhingga ya. Berkat yang tidak terhingga, karena berkat Tuhan itu menyertai kita sampai masa tua, sampai putih rambut kita. Dan Tuhan memberikan term and condition buat kita, asalkan kita tidak melupakan dan terus memelihara firman Tuhan ya, dengan menuliskannya di dalam loh hati kita dan mengalungkannya di leher kita. Artinya luar dan dalam. Jadi bukan hanya kelihatan di luar, tapi juga ada di dalam dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Oleh sebab itu Amsal 3:5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apabila dengan pengertian kita, maka kita sulit untuk bisa mendapatkan hikmat yang sebenarnya dari Tuhan. Nah, pada seri kedua kita telah membahas dan menerima banyak berkat-berkat daripada pembahasan di seri kedua yang lalu. Dengan menyertakan Tuhan dalam segala langkah hidup kita dengan rendah hati dan taat, kemudian takut Tuhan, menjauhi kejahatan, tidak menganggap diri sendiri bijak, maka Tuhan akan membalikkan keadaan kita dari keadaan susah menjadi senang, keadaan sakit menjadi sembuh ya. Kita duka menjadi sukacita, artinya ada pembalikan keadaan yang dilakukan oleh Tuhan. Ini luar biasa sekali pada saat kita mengakui Tuhan dalam segala kehidupan kita, kedaulatan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang membangun diri kita. Ini luar biasa sekali. Nah, setelah kita dipulihkan, hal yang paling penting adalah prioritas pada seri yang kedua itu. Prioritas kita, apakah prioritas kita kepada Tuhan atau kepada yang lainnya. Setelah kita mendapat berkat, kita dipulihkan, keadaan kita dibalikkan, kita memprioritaskan kemana kita. Kita memuliakan Tuhan dengan berkat kita atau kita memuliakan diri sendiri. Ini yang paling penting di seri kedua. Dan kita masuk ke seri yang ketiga ini. Kita baca ayat yang ke-11. Dikatakan begini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kalau kita baca ayat ini kan sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kita. Buktinya Tuhan tidak pernah bosan ya untuk mendidik kita. Tuhan terus mau mendidik kita supaya apa? Supaya kita menjadi pintar, supaya kita terbebas dari jebakan-jebakan si jahat, mendidik kita menjadi memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi dari waktu ke waktu. Jadi keinginan Tuhan itu luar biasa untuk mendidik kita ya. Nah,
dikatakan di sini Tuhan mau mendidik kita, kemudian kita jangan bosan dengan peringatannya. Kita tidak boleh menolak juga didikan Tuhan. Kenapa sih Tuhan mau memberikan peringatan kepada kita, sahabat LTVC? Ya, supaya kita tidak salah memutuskan hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Ini sangat sangat berguna buat kita sebenarnya. Peringatan Tuhan itu berguna buat kita. Kenapa sih kita bosan atau tidak mau mendengar? Mungkin berulang-ulang kita jadi bosan. Tapi sebenarnya enggak, Tuhan memperingatkan kita supaya endingnya itu kita baik gitu loh, tidak menghadapi masalah yang berat. Nah, memang dua kata di sini sangat penting, menolak dan bosan. Ya kadang-kadang kalau kalau kita sering dengar, jangankan apa orang tua dengan anak aja, anaknya suka berkata, ya itu lagi dari mama dari papa gitu loh. Jadi seolah-olah ada kata apa resistensi ya, istilahnya resistensi. Seperti apa namanya kalau kita makan obat yang sama terus-menerus ada resistensi di dalam tubuh kita yang menolak. Tapi dalam hal ini bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau terus memperingatkan kita supaya apa? Supaya kita diberkati olehnya ya. Tuhan tidak mau kita tidak mendapat berkat daripadanya. Oleh sebab itu Dia mendidik kita, memperingatkan kita terus supaya kita bisa memperoleh berkat daripada Tuhan. Nah, saya memberikan satu contoh mengenai kalau salah satu penyakit yang kalau dia resistensi dengan obat dia sudah tidak bisa ditolong lagi. Contohnya penyakit kanker. Nah, dari stadium 1, 2, 3, 4 dan setelah itu kan sudah tidak bisa ditolong. Pada stadium 1 bisa di kemoterapi, kemudian sembuh, kemudian dia kambuh lagi naik ke stadium 2 di kemoterapi, kemudian sembuh, bisa bangkit lagi penyakitnya di kemoterapi, dia naik-naik sampai stadium terakhir nggak ada lagi obatnya dan meninggal. Nah, mungkin analogi ini yang saya bisa katakan supaya kita dididik, kita diperingati supaya jangan sampai apa? Sampai ada tingkat resistensi yang mengganggu kita sehingga kita tidak bisa lagi sembuh ya, tidak bisa lagi bertobat. Nah, Tuhan itu terus-menerus mau mengajar kita, mendidik kita. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di mana di Ibrani 12 ayat 5-6, kita ini bukan anak-anak gampang sahabat LTVC. Kalau anak-anak gampang justru dibiarkan Tuhan loh. Gini, dalam hidup kita harus coba perhatikan pada saat Tuhan makin jarang berbicara dengan kita. Tentunya kan sahabat LTVC pasti tanya, lah gimana Tuhan bicara sama kita? Banyaklah lewat teman, lewat saudara, lewat keadaan, lewat macam-macam itu Tuhan bicara. Sampai kita sudah tidak mengerti, wah bahaya loh. Artinya kita tidak mendengar Tuhan. Nah, kalau anak-anak gampang, sudah tidak ada lagi keadaan yang membuat kita ini susah atau membuat keadaan yang menyadarkan kita ataupun hal-hal lain lah. Nah, artinya Tuhan tidak mau bicara dengan kita. Kita sudah seperti anak-anak gampang, jadi Tuhan biarkan gitu loh. Mau susah, mau apa, Tuhan nggak mau lihat lagi. Kan sayang sekali, kita bukan anak-anak gampang. Anak-anak Tuhan itu semuanya mau dididik dan mau diajar oleh Tuhan. Ini tandanya apa? Kita disayang Tuhan. Kalau kita disayang Tuhan, janganlah jauh-jauh dari Tuhan. Didikan itu sebenarnya memperbaiki apa? Memperbaiki hal-hal yang keliru atau yang salah dalam diri kita. Itu sebabnya kita dididik ya. Nah, Tuhan mendidik kita supaya kita jangan keliru, jangan ditipu oleh si jahat, jangan ditipu oleh keadaan. Jadi kita terus bisa berpegang dengan Tuhan ya. Kadang-kadang pengertian kita yang salah membuat kita terjebak dalam satu investasi yang membuat kita rugi. Ini perlu sekali kita mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan ya. Nah, dengan apa Tuhan mendidik kita? Itu pertanyaannya kan, sahabat LTVC. Ya, tentu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang mendidik kita. Kemudian hikmat dan pengertian Tuhan itu bisa kita dapat juga melalui mana keadaan kita ya. Karena Amsal juga katakan hikmat pengertian itu ada di mana-mana, ada di jalan, di pekerjaan, di mana-mana. Jadi Tuhan itu ajar kita lewat hubungan-hubungan kita dengan orang lain juga ya. Nah, yang paling penting apa adalah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, jangan lepas daripada Tuhan. Di Alkitab itu ada satu contoh yang menjadi referensi kita bahwasanya ada satu sosok yang Tuhan pakai luar biasa tetapi dia menolak didikan Tuhan, menolak peringatan Tuhan. Siapa itu? Simson. Simson sudah diperingatin terus kan, akhirnya dia kejebak
tidak bisa lagi bangkit, dia menjadi buta. Nah, itulah yang kita bisa lihat Alkitab menulis semuanya itu. Jadi dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Dalam hal bisnis juga sama. Kita berbisnis kadang-kadang kalau kita nggak mendengar peringatan Tuhan, nggak dengar didikan Tuhan, kita bisa salah investasi ya. Nah, intinya begini, intinya didikan Tuhan itu berasal dari niat baiknya Tuhan, bukan niat jahat ya. Didikan peringatan itu niat baiknya Tuhan. Oleh sebab itu jangan ditolak dan jangan menjadi bosan. Itu penting buat kita. Ya, sahabat LTVC. Nah, ayat 12 dikatakan begini. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ini sebenarnya satu ayat yang luar biasa buat kita. Berarti apa? Kita ada mendapat jaminan loh dari Tuhan bahwasanya kita adalah anak-anak kesayangannya ya. Dan ayat ini berbicara betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Makanya Yesus katakan di Matius 7 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini, panjang ya, tapi saya hanya memberikan intisarinya aja. Tidak ada seorang ayah memberikan batu kepada anaknya kalau anaknya minta roti. Nah, ini jelas sekali Yesus yang katakan, tidak ada seorang ayah memberikan tidak ada seorang ayah memberikan batu kepada anaknya kalau anaknya minta roti, atau memberikan apa? Ular kalau anaknya minta ikan. Kalau minta ikan ya dikasih ikan. Kalau minta apa lagi? Minta roti ya dikasih roti. Nggak mungkin roti dikasih batu, ikan dikasih ular ya. Ini adalah perkataan Yesus sendiri dan betapa sayangnya Tuhan sama kita. Oleh sebab itu jangan bosan ya dekat dengan Tuhan ya. Nah, kita udah gagal, tetap aja Tuhan mau mendidik kita, mau mengajar kita, mau memberikan kita peringatan. Tuhan justru nggak pernah bosan terhadap kita. Ini luar biasa sekali, sahabat LTVC. Dan kembali ke ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, di sini luar biasa sekali dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Di sini kan bukan berbahagialah orang yang mendapat uang, mendapat rumah, mendapat mobil, mendapat jodoh, tapi dikatakan apa? Hikmat dan kepandaian. Apa sih maksudnya? Kadang-kadang kita baca ayat ini kan butuh pengertian lagi, butuh penjelasan ya. Nah, ginilah, saya sederhana aja. Sesuatu yang berbahagia pasti dikejar. Benar gak Bapak Ibu? Sesuatu yang membuat kita bahagia pasti kita kejar. Kita nggak pernah nggak mengejarnya, ya. Tetapi di sini dikatakan yang kita kejar itu apa? Hikmat dan kepandaian. Justru di sini bukan kejar loh dikatakan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Mendapat. Coba Bapak Ibu renungkan. Mendapat. Mendapat artinya apa? Menerima itu. Tangan terbuka ada yang kasih. Terus orang yang memperoleh kepandaian artinya dikasih gitu loh. Free of charge, sepanjang kita mau aja ini, ya. Dan nilainya itu luar biasa sekali, dikatakan kita berbahagia karena hikmat dan kepandaian ini itu melekat pada jiwa kita, karakter kita, manusia kita, ya. Itu yang Tuhan inginkan karena itu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Ini luar biasa sekali di ayat 13 ini ya. Mendapatkan hikmat itu seperti kita menemukan harta terpendam ya. Nilainya itu besar sekali dan harta terpendam ini bisa kita bawa ke sorga ya. Pada saat kita menerima hikmat, kepandaian juga ikut. Karena semakin banyak hikmat yang kita dapat, kepandaian kita juga semakin banyak, pengertian juga semakin banyak. Oleh sebab itu kita harus menggenggamnya erat-erat, memegangnya, menyimpannya dengan erat-erat ya. Gini loh Bapak Ibu, Bapak Ibu punya uang berapapun nggak bisa beli hikmat surgawi. Nggak bisa beli pengertian daripada Tuhan. Justru di sini dikatakan diberikan kok, kita mendapat memperoleh itu kita diberikan Tuhan. Justru pada saat kita sombong, kita tinggi hati, kita nggak bisa dapat apapun dari Tuhan. Nggak bisa dapat apapun dari Tuhan. Karena hati kita sendiri yang memblokir, pikiran kita sendiri yang memblokir. Karena ini diberikan cuma-cuma pada orang yang memang rendah hati dan mau belajar, yang tidak menolak didikan. Ini yang Tuhan sediakan buat kita, ini hikmat surgawi ya. Jadi hikmat
pengertian kepandaian surgawi ini adalah kebahagiaan sejati buat kita. Kalau emas, perak, permata kan bisa hilang sekejap aja, ya. Inilah hikmat sejati yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita umat kesayangannya. Jadi di dalam hikmat itu banyak berkat. Nah, ayat 14 ditegaskan begini. Karena keuntungannya apa? Melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bapak Ibu sahabat LTVC, kalau bicara untung kan pasti dikejar, iya kan? Pasti dicari. Saya sering ngobrol sama driver online ya. Mereka itu mengejar target itu bisa kerja sampai 18 jam sehari untuk mencapai minimal yang mereka mau capai. Supaya apa? Supaya dia bisa menutupi cicilan mobil, bisa menghidupi keluarga, bisa punya tabungan. Itu aja mereka kejar. Tapi di sini dikatakan hikmat dan pengertian ini dan kepandaian ini melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Wow, saya yakin Bapak Ibu pasti kejarlah. Ya kan? Dan emas, perak nilainya kalah. Itu coba renungkan. Berarti apa? Hikmat itu bisa mengenerate nilainya yang lebih besar dari emas. Mengenerate nilainya yang lebih besar daripada perak. Ini kan luar biasa sekali. Tuhan kita memang ajaib. Hal-hal rohani, bicara hikmat, bicara pengertian, itu bisa diterjemahkan dalam ukuran apa? Ukuran bisnis. Jadi luar biasa Tuhan kita ya. Artinya ikut Tuhan, percaya Tuhan, banyak keuntungannya. Oleh sebab itu sahabat TVC jangan tinggalkan Tuhan ya. Nah, kalau kita bicara keuntungan itu dalam bisnis ada modal, ada sumber daya, ada biaya. Nah, kalau dalam hal rohani relasinya kemana? Kalau begitu apa yang dimaksud dengan modal dan sumber daya dan biaya di dalam apa namanya rohani, dalam aktivitas rohani? Karena hikmat, pengertian, kepandaian itu didapat dari Tuhan. Jadi dalam jalurnya rohani kan. Nah, modal kita apa? Panca indera kita punya mata, punya telinga, punya semuanya yang tubuh kita ini ada jiwa, ada pikiran, ada roh manusia, ada hati, ada tubuh. Nah, sumber dayanya apa? Sumber daya kita punya aktivitas sosial, kita punya teman-teman persekutuan, teman-teman pelayanan, dan lainnya di lingkungan, di gereja, di kerja, di usaha, di profesi. Itu sumber daya kita. Nah, biayanya apa? Biayanya ya sediakan waktulah untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, ya, punya komunitas. Tentunya harus punya waktu untuk itu. Kalau enggak kita hidup sendiri kan, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan ayat 15 dikatakan begini, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Tadi dibandingkan dengan emas dan perak, sekarang dibandingkan dengan permata. Bapak Ibu suka kan berlian itu kan mahal, 1 karat berapa, 2 karat berapa, sampai miliaran kan permata itu nilainya. Tapi dikatakan ini lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ini luar biasa loh. Jadi nilai daripada hikmat dan kepandaian ini melebihi emas, perak, dan permata nilainya. Bahkan semua keinginan kita tidak bisa menyamainya. Jadi artinya apa? Sifat kekekalan dari hikmat kepandaian ini yang melekat dalam diri kita. Ini anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat kita. Dari hikmat dan kepandaian yang diberikan kepada kita itu apabila dikerjakan akan justru mendapatkan emas, perak, dan permata. Ini Tuhan ini luar biasa sebenarnya. Jadi Tuhan memberikan kita hikmat dan pengertian yang luar biasa. Yakobus katakan keinginan yang salah justru membawa kita kepada apa? Perbuatan daging yang akhirnya kita berbuat dosa dan binasa. Itu yang Yakobus katakan. Jadi keinginan kita, kalau yang keinginan yang salah itu bisa membawa kita kepada kebinasaan ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita inginkan ya. Anak Tuhan harus selalu mencari nilai tambah yang lebih tinggi, sebagaimana dikatakan Amsal tadi, hikmat dan kepandaian yang baru kita baca tadi. Itu nilainya memang harus dicari ya, harus dicari ya. Nah, bicara tadi itu artinya barang-barang berharga, emas, perak, permata itu pasti sahabat LTVC paham lah.
barang-barang yang mahal dan dicari orang. Kalau kita analogikan permata tadi kan itu berkilau ya. Harusnya anak-anak Tuhan itu bisa berkilau. Demikian juga anak-anak Tuhan itu seperti emas, dibuang kemana aja tetap emas. Demikian juga perak kan, jadi tidak berubah. Kalau emas dibuang tidak jadi emas ya bukan emas ya. Permata, emas dan perak itu barang-barang yang berharga, itu artinya dia memiliki daya tahan yang lama. Demikian juga anak-anak Tuhan ya. Nah, ayat 16 dikatakan begini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, kembali lagi hikmat pengertian ini berhubungan dengan umur panjang yang kita sudah pernah bahas di seri sebelumnya, di seri 1. Kembali seri 3 itu ditekankan ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jadi hikmat dan kepandaian ini bukan hanya lebih mahal dari emas, perak, permata. Tetapi apa? Tetapi ada jaminan di luar itu, umur panjang ya. Dan bahkan dikatakan tangan kirinya ada kekayaan. Wow, ada kehormatan. Kehormatan itu tidak bisa diciptakan tapi diberikan oleh Tuhan. Artinya kehormatan itu adalah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan tambahan kekayaan, tambahan kehormatan, umur panjang ya. Dan artinya apa? Kehormatan itu dan kekayaan itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita sepanjang kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggak perlulah kita carinya dengan setengah mati ya, nggak perlu ya. Nah, umur panjang dan kesehatan itu semua adalah berkat Tuhan. Jadi selain itu ada bonus tambahan yang Tuhan terus berikan kepada kita. Jadi di dalam hikmat, di dalam kepandaian kita, di dalam pengertian itu selalu ada nilai tambah yang akan mengenerate kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, yang dimuliakan Tuhan bagi manusia dan bagi Tuhan. Ini luar biasa sekali ya. Nah, coba renungkan sahabat LTVC, siapa kita orang berdosa yang diambil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan ya, yang tadinya kita menjadi budak daripada dosa, sekarang kita diambil, diberikan hikmat, diberikan pengertian, diberikan kepandaian sehingga kita bisa jadi mulia. Nah, siapa kita sahabat LTVC? Oleh sebab itu jangan jauh dari Tuhan. Kita ini semua buatan tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang memberkati kita. Dan ayat 17 katakan begini, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Bukan hanya umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Ada bonusnya lagi dikatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Sehingga kehidupan sampai masa tua pun sangat bahagia dan sukacita, itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita masuk di jalan Tuhan ya kita akan terima semua yang Dia janjikan. Bukan saja jalan tetapi Tuhan itu adalah pemilik hikmat. Ya, kita datang ke Tuhan, Dia pemilik hikmat dan Dia tahu segalanya. Tuhan menciptakan dunia aja dengan hikmat. Jadi hikmat itu adalah Yesus sendiri. Ya. Sebenarnya ginilah, anak-anak Tuhan itu sudah pasti selalu berada dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. Tetapi faktanya tidak. Kenapa ya? Nah, ini yang sering ditanya. Karena tidak berjalan dalam hikmat Tuhan dan tidak hidup dalam hikmat Tuhan. Jawabannya cuma itu, sederhana ya. Ginilah, Bapak Ibu tentu pengen ada jaminan supaya hidupnya damai sejahtera, bahagia. Iya kan? Ada jaminan untuk itu. Saya percaya semua orang mau itu, ada jaminan hidup bahagia. Tetapi caranya cuma sederhana, datang kepada Yesus maka Dia akan memberikan kepada kita kelegaan. Jadi jalannya itu cuma ada di Yesus Kristus Tuhan kita ya. Ya kita banyak bahas ayat ya di Amsal ini udah kali ini di seri 3 hampir 10 ayat ya. Tetapi ayat-ayat yang kita baca adalah memberikan peneguhan kepada kita bahwasanya benar-benar di dalam Tuhan itulah yang memberikan kita hikmat dan kepandaian. Tidak ada cara lain sehingga kita bisa memperoleh kemuliaan Tuhan. Sahabat LTVC, tunggu apa lagi? Jangan tunggu lama-lama lah. Datang kepada Tuhan. Anda punya masalah, Anda sakit, Anda kecewa, Anda putus asa, Anda sakit hati,
ya, datang ke Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang kau perlukan. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membalikkan keadaanmu, Tuhan akan memberkatimu. Jangan tunggu sahabat LTVC, ya. Nah, Tuhan akan mengubah kesusahanmu menjadi berkat, ya. Di ayat 18 dikatakan begini, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Waktu kita diberkati Tuhan, itu kita jadi berkat bagi banyak orang, dikatakan ayat ini. Menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang dekat dengan kita aja, orang itu bisa bahagia loh. Pada saat kita diberkati oleh Tuhan, kita penuh dengan hikmat dan pengertian, ya. Kalau saya sederhanakan ayat ini adalah hidup yang menjadi berkat. Orang-orang yang hidup dalam hikmat, dalam pengertian, dalam kepandaian Tuhan, dia selalu jadi berkat. Saya sederhanakan saja, ya. Nah, karena kenapa? Tujuan daripada Tuhan memberkati kita adalah kita bisa menjadi berkat. Jadi prioritas-prioritas hidup kita itu kita harus jaga setelah kita diberkati oleh Tuhan. Renungkan saja sahabat LTVC dimanapun Anda berada, ya. Pada saat orang berkenalan dengan kita, berjabat tangan aja dengan kita, bertemu dengan kita, ngobrol dengan kita, bisa merasa bahagia. Ini kan hebat sebenarnya. Mana ada ilmu-ilmu sosial yang mengajarkan itu. Hanya di Alkitab yang mengajarkan itu. Jadi nilai-nilai kehidupan surgawi itu melekat kepada semua orang-orang percaya. Karena semua orang-orang percaya itu diberikan hikmat dan pengertian. Jangan sampai anak-anak Tuhan itu begini loh. Orang jabat tangan sama kita, berbicara sama kita, terus ngedumel ya. Ini orang Kristen kok kayak begini ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Justru jadilah berkat, jadilah pohon kehidupan bagi banyak orang. Ini kata Amsal nih tertulis, dan memang Tuhan memberkati kita menjadi pohon kehidupan bagi orang lain, ya. Ayat 19 dikatakan begini. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dan pengertian ditetapkannya langit. Nah, ayat ini adalah rahasia yang kita baca dari ayat 1 sampai 18, rahasianya di sini ayat 19, ya, sahabat LTVC. Jadi seri 1, seri 2, seri 3. Di seri 3 kita temukan kenapa sih hikmat itu begitu hebat nilainya, pengertian itu begitu hebat, dan kepandaian itu begitu hebat. Karena dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi pemilik hikmat itu Tuhan, nah itu rahasianya di situ. Oleh sebab itu hikmat itu menciptakan bumi, emas, perak, permata itu ada di mana? Ada di dalam perut bumi. Yang ciptakan siapa? Hikmat. Yang ciptakan siapa? Tuhan, ya. Jadi hikmatlah yang menjadikan emas, perak, dan permata. Ketiga unsur ini adanya di perut bumi, sahabat-sahabat LTVC, luar biasa sekali. Sehingga kita cuma perlu datang kepada Tuhan, si pemilik hikmat itu. Kalau kita perlu emas, perak, permata, ya datanglah ke Tuhan, karena Dia yang ciptakan, ya. Tuhan yang ciptakan. Jadi berkat-berkat itu memang sudah Tuhan siapkan buat kita. Saya bukan bicara teologi kemakmuran, tapi apa yang dikatakan Amsal, karena Amsal ini benar, karena hikmat ini yang menciptakan dunia. Di dalam dunia ini ada barang-barang berharga, itu milik Tuhan. Jadi kita harus datang kepada sumbernya, jangan datang kepada yang lain. Ayat 20, ayat terakhir. Dengan pengetahuannya air samudera berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, ini bicara pengetahuan, cobalah renungkan sahabat LTVC. Tuhan yang ciptakan langit, ciptakan laut, ciptakan hujan, ciptakan air, bisa ada penguapan, kemudian turun hujan, berputarlah semua ekosistem dunia ini. Itu dari mana? Pengetahuan Tuhan. Kalau kita mau pintar sebenarnya, mau pandai, ya dekat-dekatlah sama Tuhan, diberikan hikmat kepandaian setiap hari, ya. Sepanjang hati kita tidak menolaknya. Jadi teori fisika itu sebenarnya Tuhan tahu itu teorinya, karena Dia ciptakan bumi itu, gravitasi segala kan Tuhan yang buat, ya. Kenapa
air di bawah, nanti ada penguapan, kemudian turun hujan, kemudian kalau barang dari atas jatuh ke bawah, semua itu teori-teori itu kan Tuhan yang ciptakan semua. Cuman manusia diberikan pengetahuan untuk belajar, sehingga menciptakanlah teori-teori itu. Ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, semuanya. Jadi manusia diberikan kepandaian hikmat untuk menjabarkannya supaya bisa dipelajari oleh banyak orang, ya, sahabat LTBC dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulannya apa di seri ketiga ini? Seri pertama tadi kita udah sampaikan itu kita ada term and condition untuk ikut Tuhan. Kemudian seri kedua, ini seri ketiga ya. Nah, jadi didikan dan peringatan Tuhan itulah memiliki nilai yang melebihi emas, perak, dan permata, yang menjadikan kita panjang umur dan diberikan kuasa dan otoritas yang besar untuk menerima kemuliaan Tuhan. Ya, bahagia dan damai sejahtera yang dimiliki menjadi pohon kehidupan yang dapat diberikan kepada orang lain. Jadi dari seri 1, seri 2, seri ketiga kita kita dibalikkan keadaannya, kita diberkati semuanya ya. Kita diubahkan Tuhan, kita diberkati sampai di seri kedua itu berkelimpahan. Nah, seri ketiga kita jadi berkat bagi banyak orang. Orang yang ketemu kita akan menerima kebahagiaan yang kita miliki. Saya berharap sahabat LTBC bisa memahami, mengerti ya seri ketiga ini lebih mendalam, agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Kita akan perjamuan kudus, tapi sebenarnya kita akan naikkan satu pujian ya. Biarlah setelah kita mendengarkan firman Tuhan,